justru corona datang menghentikan demo, ya, menghentikan demo. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, melalui virus corona ini, kita tadi sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko, bahwa kehidupan ekonomi itu berdampak terhadap perkembangan ekonomi dunia. Dan dikatakan juga bahwa kemarin berarti hari Jumat yang lalu itu bursa saham Amerika jatuh sekitar 4,5%. Nah, saya tidak perlu lagi sambung menyambung karena saudara sudah dengar tadi dari penjelasan Bapak Gembala Pembina. Itu sebabnya saudara kekasih, tidak ada jalan lain selain daripada kita melekat kepada Tuhan. Nah, mari kita baca 2 Korintus 4 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi saudara dikasih di dalam Tuhan, kita punya roh iman, ya. Semua kita ini punya roh iman. Itu sebabnya kita, apa yang kita perlu perkatakan adalah firman Tuhan. Jangan kita memperkatakan yang lain. Itu waktu saya tadi menghadapi ujian tentang Bapak Gembala, saya enggak mengucapkan yang lain-lain. Saya cuma berkata bahwa tubuhnya sudah dibayar lunas oleh darah Yesus 2000 tahun yang lalu. Tubuhnya bukan rumah penyakit, tapi tubuhnya adalah rumah Roh Kudus. Darah yang mengalir dalam tubuh suamiku adalah darah Yesus Kristus. Ya, itu sebabnya tidak akan terjadi sumbatan, tidak akan terjadi. Karena begitu saya tahu stroke ringan itu terhadap penyumbatan ini dan itu, belum lagi menghadapi corona ke sana, ke rumah sakit, sudah di depan rumah sakit sudah ditutup seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ya, jadi mohon dimaklumi kalau saudara sebelum duduk ditutup dulu. Itu peraturan dari pemerintah yang harus kita lakukan di gereja ini. Sebab pemerintah ada wawancara dengan seorang hamba Tuhan dari ICF. Diwawancara kenapa gereja tidak ditutup, ya. Lalu dia berkata begini, karena sekolah ditutup, perusahaan-perusahaan banyak yang bekerja di rumah masing-masing. Lalu pendeta ini berkata, kalau gereja ditutup sama dengan menutup rumah sakit. Sebab jemaat itu butuh untuk datang di gereja untuk diberi kekuatan iman. Nah, itu untuk menyembuhkan hati mereka, menyembuhkan hormonnya, menyembuhkan segala macam secara jiwani. Itu sebabnya kenapa gereja tidak boleh ditutup. Kalau mau tutup gereja, rumah sakit juga harus ditutup. Nah, jadi rumah sakit kan tidak bisa ditutup, ya, kecuali ditutup untuk pengunjung, ya, untuk orang yang datang melihat. Nah, saudara, memang waktu itu teman-teman dari Mongkok, mami, papi di Opnam di mana? Saya tidak kasih tahu karena percuma kita ke sana berbondong-bondong, malah nanti saya yang dimarahin suster. Jadi ya saya bilang doakan aja, kita percuma, tidak bisa saya ajak ke sana. Cuman saya pernah waktu itu sempat saya rayu mantrinya, saya bilang saya cuma kan dekat dari pintu, saya cuma mau lihat wajahnya dari sini. Entah katanya gitu, mau lihat wajahnya atau aja tidak boleh. Nah, saudara dikasih, jadi saya aduh, akhirnya beberapa ini saya bilang, Bi, kita anu aja yuk, FaceTime aja, aku mau lihat wajahmu bagaimana sekarang. Tapi kan tidak seperti yang wajah sesungguhnya kan. Nah, jadi saudara dikasih, mari kita setiap hari itu memperkatakan apa yang tertulis dalam Mazmur 91. Ya, tiap hari itu perkatakan. Waktu saudara mau pergi
mau pergi ke pasar atau keluar rumah disuruh majikan, tetaplah memperkatakan, sebab Mazmur 91 ayat 7 berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan. Amin. Saudara, saya mengamini dan saya pernah mengalami Mazmur 91 ini. Ceritanya begini, saya waktu itu baru belajar melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di Surabaya. Nah, akan ada KKR di satu tempat di Surabaya dan saya tugas itu belum seperti ini sekarang. Layarnya sama tapi pakainya OHP, overhead. Nah, lalu kemudian singkat cerita, ketua panitia daripada KKR itu tetangga saya. Nah, lalu kemudian tiba-tiba dia keluar dari rumahnya, kok pakai kacamata hitam pagi-pagi. Saya bilang, Pak, kok bergaya, kenapa pagi-pagi pakai kacamata hitam? Saya ganggu dia. Dia bilang, oh enggak, saya kena sakit mata. Waduh, saya langsung gini, dalam nama Yesus. Selesai saya bayar, saya lagi belanja di luar, bayar bapak-bapak sayurnya, saya masuk ke kamar. Saya bilang, Tuhan, apa jaminanmu? Aku kan tidak hadir di dalam KKR itu, sedangkan itu ketua panitia. Masa dia tidak datang? Tuhan, apa jaminanmu Tuhan buat aku? Ya saudara, Tuhan kasih Mazmur 91. Saya mulai sampai iman saya bangkit, saya ucapkan Mazmur 91. Dan pembicara waktu itu orang Jerman dan orang Filipina itu tinggal di rumah saya. Saya keluar dari kamar, lalu saya ngomong sama mereka, ketua panitia kita kena matanya kena sakit loh, itu cepat menjalan. Kalian ingat Mazmur 91. Dua-dua masuk ke kamar sembahyang, terus mengucapkan Mazmur 91 kata. Nah, jadi saya satu rumah, termasuk suami, kedua anak saya dan kedua hamba Tuhan ini dan pembantu saya nggak kena apa-apa. Tidak kena sama sekali pengaruh akan karena jaminan daripada Mazmur 91 ini. Nah, lalu saya ke Hong Kong. 15 tahun 2003 ada SARS di Hong Kong. Saya kembali ucapkan dan saya bersyukur ya. Sampai saat ini corona juga tidak mempan terhadap kita. Karena apa? Dikatakan walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Amin. Jadi saudara ini ucapkan. Begitu saudara dengar bagaimana kita terus ucapkan. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, itu tidak akan menimpaku. Ya, termasuk majikanmu. Nah, saudara dikasih, lalu kemudian di 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Di situ dikatakan, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, kalau saudara dan saya ini mencerminkan kemuliaan Tuhan, nah saudara, tentu kita semua itu diubah ya. Sudah sejak berapa tahun yang lalu Pak Niko terus menekankan kepada kita supaya kita ini, kelakuan kita, karakter kita itu serupa dengan Yesus Kristus. Hanya orang yang berkarakter Tuhan Yesus, yaitu Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, itu yang akan masuk surga. Apalagi kita sekarang ini sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, perlu saudara dan saya untuk selalu menggambarkan atau mencerminkan kemuliaan Tuhan dari dalam kehidupan kita, baik itu tutur kata kita, bukan wajah kita. Ya, lalu saudara rame-rame datang ke salon, buat dong mukaku seperti muka Tuhan Yesus. Bukan, ya. Menggambarkan Tuhan Yesus itu adalah
karakter, sifat-sifat, tutur kata kita, kelakuan kita, di mana kita berada, kita perlu menggambarkan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapakah yang kita akan cerminkan dalam kehidupan kita? Tidak ada yang lain, kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara dikasih, pada waktu kita mencerminkan, ya, mencerminkan kemuliaan Tuhan, maka semakin hari semakin serupa dengan gambar Yesus yang kita saat ini sedang melihat dimensi yang baru. Nah, dimensi ini berbicara tentang ukuran. Nah, ukuran yang saudara dan saya pakai di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita minta Roh Kudus memberi kita diperbesar, diperbaharui, ya, baik tinggi, luasnya, dalamnya, pengertian kita kepada Tuhan itu perlu kita mendapatkan dimensi yang baru oleh Roh Kudus, supaya kita terus-menerus menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, apa saja yang akan kita peroleh kalau kita benar-benar memahami bagaimana menerima dimensi yang baru itu? Kalau kita memahami bagaimana bertindak untuk semakin hari serupa dengan gambar Tuhan Yesus, maka di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13 sampai 14, ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan. Lalu kemudian 14, 1, 2, 3. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang berikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi saudara, yang pertama tadi coba tolong ayat 13 ditayangkan kembali. Itu ada kata-kata kau lakukan dengan setia, bukan kadang-kadang. Ya, kadang-kadang firman Tuhan kita anukan dengan diri kita. Ya, kita yang mengelola firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus mengelola kita, bukan kita yang mengelola firman Tuhan. Nah, lalu kemudian ayat 14, lalu di situ dikatakan kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan di dalam perintah-perintah Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kita naik tidak turun, baik itu dalam ekonomi maupun di dalam pemahaman kita, kerohanian kita. Saudara kekasih, kita akan dapat ini kalau kita mendapatkan hidup yang intim, ya, hidup yang intim dengan Tuhan Yesus, maka semakin hari semakin akan serupa dengan gambar Yesus. Karena apa? Kita itu bergaul dengan Tuhan. Nah, saudara kekasih, di dunia aja berkata kalau kita bergaul dengan perampok, maka lama-lama yang tadinya tidak menjadi perampok jadi perampok. Ya, tadinya tidak menjadi pembunuh karena terus menerus bergaul dengan pembunuh, maka lama-lama dia akan menjadi pembunuh. Nah, kalau kita bergaul dengan orang cerewet, orang yang tidak taat kepada orang tuanya, kepada firman Tuhan, ya lama-lama juga kita akan seperti itu. Jadi pergaulan yang baik dirusak oleh pergaulan yang jelek. Ya, saudara ingat supaya setiap hari carilah Tuhan. Ya, carilah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mendengar ada beberapa daripada kita tentang mengenai buah sulung dan persepuluhan. Saudara jangan membahas itu di dalam Facebook, karena masing-masing gereja itu pemahamannya berbeda-beda tentang perpuluhan dengan buah sulung. Selalu saya bersama suami menekankan. Saya pernah waktu itu berkata kepada Tuhan, ya,
pada waktu itu saya baru baru 6 bulan atau setahun di Hong Kong. Saya diminta Tuhan untuk mengajari jemaat yang ada untuk perpuluhan. Saya diminta mengajari. Nah, lalu kemudian satu kali waktu ada seseorang yang keluar dari gereja kita. Lalu waktu itu kami antri. 2 orang ini tidak lihat dan saya. Yang satu paling depan, yang kemudian yang kedua di tengah, saya paling belakang. Nah, mereka saling sapa, singkat cerita. Lalu mereka saling sapa, terus yang satu tanya, kamu sekarang bergereja mana? Oh, aku sudah pindah gereja mana? Kamu bagaimana? Aku masih tetap di tempatnya Pastor Bobby. Nah, saudara yang sudah pergi ini langsung ngomong begini, pendeta perpuluhan, apalagi yang namanya Cik Nelly itu, kalau ngomong soal perpuluhan minta ampun. Orang Surabaya bilang memel. Tahu memel? You know memel? Nah, saudara, waktu saya dengar itu, waktu itu sakitnya itu di sini. Saya pikir, aduh, kok sampai kayak begitu dia? Wah, masih banyak lagi perkataan yang lain. Tapi karena saya akan pergi pelayanan, akhirnya ya mereka naik mobil lain, saya juga naik mobil lain. Tapi waktu pulang dari pelayanan, saya ingat waktu itu saya pelayanan mendoakan orang di Sati. Pulang di rumah, saya berlutut, saya minta terima kasih atas perlindungannya dalam perjalanan. Dan apa yang terjadi, saya ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, mulai saat ini saya gak akan mau lagi ngomong soal perpuluhan, gak mau lagi ngomong soal memberi. Sebab tadi saya sudah dapat predikat pendeta perpuluhan, disebut lagi nama aku loh Tuhan. Nah, waktu saya teduh, Tuhan ngomong gini, kalau kamu gak ngajarin mereka perpuluhan dan mereka tidak kuberkati, tanggung jawabmu kepadaku. Kamu lakukan, kamu ajari mereka perpuluhan, buah sulung dan memberi. Itu selesai tugasmu. Mereka melakukan itu untuk mereka, mereka tidak mau melakukan, ya itu rugi mereka. Sebab aku hanya bisa bertindak apabila mereka memberi. Apabila mereka melakukan perpuluhan, aku akan bertindak dalam ekonomi mereka. Saya langsung bilang, waduh, saya ya tidak mau Tuhan kalau bertanggung jawab. Ya udah, pokoknya terus Tuhan bilang, tanya begini, perpuluhan masuk di kantongmu enggak? Oh enggak Tuhan. Lah kenapa kamu enggak mengajari mereka? Nah, saudara, saya mentekankan saat ini, kalau ada saudara yang mendengar, melihat ada yang membahas di Facebook tentang perpuluhan, saya berdua tidak pernah memaksakan saudara. Kami cuma ngajar. Kalau saudara melakukan, itu untung saudara. Saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi tolong kalau ada temanmu yang membahas di di Facebook, kasih tahu aja, japrian aja. Bila perlu suruh telepon ke Bapak Ibu Gembala. Sebab kami dari dulu, saya selalu berkata, ya baik itu kepada anak-anak saya bilang, kalau kamu tidak percaya, jangan lakukan, karena nggak akan mendapat apa-apa. Jangan bawa perpuluhan itu dengan terpaksa, apalagi sambil ngomel, wah keluargaku aja masih kurang kok ini lagi itu. Nggak usah. Malah saudara dosa ngomel, nanti malah tambah seperti kejadian di Hagai yang tadi Pak Niko sudah ngomong, dimarahin oleh Tuhan. Tidak akan dibukakan tingkap-tingkap langit. Ya, saudara nggak ngelakuin, nggak masalah kok. Cuman kewajiban kami berdua dengan guru-guru di tempat ini ngajar. Perkara melakukan itu urusanmu dengan Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya clearkan, saya luruskan apa yang beberapa temanmu bahas di Facebook. Kalau saudara tahu, tolong kasih tahu dia. Ya, saudara dikasih, kita nggak pernah, atau pernah saudara saya paksa, ayo bikin perpuluhan, ayo kasih. Kalau kamu nggak kasih, kamu dihukum Tuhan. Enggak, kita nggak, Tuhan nggak pernah menghukum.
Kalau kamu lakukan itu untukmu. Dan Tuhan bisa, dan saya katakan pada saudara, 1 rupiah pun, 1 dolar pun, perpuluhan saudara itu semua diaudit pemerintah. Kalau ada salah 1 dolar aja dikejar kok. Ada audit yang resmi dari pemerintah. Jadi jangan khawatir saudara akan perpuluhanmu akan kami selewengkan dalam nama Yesus. Dari dulu Indonesia aja yang tidak terlalu diperhatikan, kami takut akan Tuhan dalam mengelola perpuluhan saudara. Semua itu hanya untuk kepentingan apa yang kita butuhkan di Hong Kong ini dalam kita beribadah. Saudara mempak ya. Ini jadi saya sudah clearkan akan soal buah sulung, perpuluhan dan juga persembahan biasa. Ikuti firman Tuhan ya. Kalau saudara sejahtera, saudara sukacita lakukan. Kalau saudara tidak sejahtera, jangan melakukan. Amin. Ya, jadi hari ini saya tegaskan bahwa saudara dan saya melakukan perpuluhan itu mengikuti perintah Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, ya. Kita lakukan karena kita mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, lalu kemudian tadi dikatakan kita baca doa aja. Saya nggak perlu sampaikan panjang lebar. Hagai 1 ayat 6. Ya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang terlobang. Nah saudara, saya terutama secara pribadi, saya tidak ingin pundi-pundimu itu berlobang. Berlobang dengan apa? Sakit penyakit. Berlobang dengan belanja sia-sia dari keluarga di Indonesia. Saya tidak ingin itu. Nah saudara yang dikasih, karena apa? Di dalam supaya tidak terjadi ini, maka Hagai 2 ayat 7 sampai 10 yuk kita baca sama-sama aja. Ya 1, 2, 3. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barat yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan. Terus, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. 9. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara kekasih, sekali lagi kita memberi itu, kita melakukan itu karena kita mengasihi Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Amin. Lalu Lukas pasal 6 ayat 38. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dikeluarkan ke dalam limpahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, saudara yang dikasih, di dalam Alkitab kita ada satu contoh. Di Kejadian 26 ayat 12-13, saudara catat aja, kita nggak perlu membaca sekarang. Saudara kita di situ ada satu kejadian di mana Ishak di dalam perantauan itu mengalami 1 tahun kelaparan, ya, tahun resesi kayak begitu. Tapi saudara, Ishak diperintahkan Tuhan untuk tetap menabur. Nah, Ishak di dalam tetap menabur ini, dan kemudian pada waktu Ishak menabur, maka di situ dikatakan mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi taburan kita, ya, taburan kita itu kalau kita percaya, kita pasti akan mendapatkannya.
Saya sejak jadi hamba kebenaran, saya melakukan semua itu dan saya tidak pernah kekurangan. Saya pergi ke Australia, saudara, saya nggak minta siapa-siapa. Nah, pada waktu saya pergi ke Australia, saya dibayarin orang tiket saya. Nah, Tuhan itu saya nggak minta ke Tuhan. Saya ada uang untuk saya pakai ke sana. Tapi Tuhan itu tahu kalau saya nanti di sana saya butuh makan, saya butuh transportasi. Di 3 hari sebelum berangkat, saya dikasih orang amplop yang lebih dari cukup untuk saya bisa bahkan masih bisa memberkati anak mantu saya di sana. Amin. Bahkan saya masih bisa memberkati, ada hamba Tuhan di sana, saya memberkati mereka. Jadi saudara, kalau kita tidak pernah nabur, maka kita tidak akan pernah menuai. Nah, pakai aja ilmu petani. Kalau petani itu tidak pernah nabur, mau menuai apa? Ya. Nah, saudara dikasih, saya juga menghimbau saudara untuk tetap masuk dalam doa puasa. Kalau kalian telat baru hari ini dengar, saudara bisa nanti bayar di tanggal 10. Jadi mulai besok masuk doa puasa sampai tanggal 10. Nah, bagi kita, saya sudah mulai hari ini, bagi kita itu sampai tanggal 9. Dan dalam doa kita itu, saudara, kita berdoa supaya Hong Kong dan China, Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan, damai di dalam kemurahan Tuhan, dan kemudian bebas dari corona. Nah, saya titip pesan sekarang, kalau saudara beribadah, sungguh-sungguhlah. Kalau sudah seperti begini, dilarang majikan. Ada beberapa teman yang, kepingin banget datang ibadah, tapi temannya bilang, majikannya bilang, kamu boleh libur, tapi tidak boleh ke gereja. Ayo, mau apa? Ada juga yang diancam, pokoknya kalau kamu nekat pergi gereja, kamu tak terminit. Ayo. Ya, jadi saudara kekasih, mari segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita lebih serius lagi dengan Tuhan. Kita berdoa puasa, kita lakukan firman Tuhan, bukan untuk kepentingan gereja, tapi kepentingan kita juga, untuk keselamatan kita bersama. Amin. Doakan keluargamu dalam doa puasa yang belum diselamatkan, supaya kita semua ini seperti tuntunan yang tadi sudah diberitakan di depan itu. Dalam doa kita bawa Hong Kong, Indonesia, China, dan juga ekonomi secara global ini, supaya hidup kita ini tetap ada perbedaan. Nah, saya tutup dengan satu kesaksian. Pada waktu Indonesia resesi sekitar 30 tahun yang lalu, saudara hamba Tuhan itu berkata begini dari mimbar, dunia boleh resesi, tapi anak-anak Tuhan tetap resepsi. Nah, saya amin, saya bilang, saya tangkap itu. Jadi setiap ada apa saja, global apa saja yang sedang terjadi, saya selalu resepsi. Pada waktu tahun 98 di Jakarta, saudara, ya, semua orang kehabisan makanan, tapi saya di rumah berlimpah-limpah. Tiba-tiba saya dikirimin beras 2 karung. Lah saya cuma berlima, ya saya bagi ke sopir, dikasih 2 karung, kapan habisnya? Jadi saya bagi, saya dikirimin lauk, saya dikirim macam-macam. Nah, jemaat-jemaat yang dekat di sana saya bagiin. Mereka bilang, bukannya kita yang ngasih, kepala kamu. Jangan, terima aja, itu berkat Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, di masa yang akan datang ini, saudara berkatakan, aku anak Tuhan, aku anak Raja. Bumi ini miliknya Tuhan Yesus. Iya, dunia boleh resesi, dunia secara global dikatakan akan resesi, tapi aku tetap resepsi. Karena aku ini anak Tuhan, aku selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Nah, ukuran resepsi kita itu berbeda-beda.
Jangan sampai kita tamat. Tapi yang katakan resepsi itu adalah setiap hari ada makanan. Amin. Nah, saudara, mari kita tundukkan kepala. Kalau tadi ada firman yang saudara dengar menegur, mari kita meminta ampun kepada Tuhan.